Tuhan tidak pernah menyerah. Seringkali dalam hidup, manusia mudah menyerah. Ketika doa belum dijawab, hati mulai lelah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, semangat mulai hilang. Ketika jatuh dalam kegagalan dan dosa, banyak orang merasa hidupnya sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Tidak sedikit orang akhirnya menyerah terhadap dirinya sendiri. Ada yang berpikir bahwa Tuhan pasti sudah kecewa dan tidak lagi peduli. Ada juga yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan untuk kembali. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Kasih Tuhan tidak berhenti hanya karena kelemahan dan kegagalan manusia. Tuhan tetap bekerja, tetap memanggil, dan tetap menunggu setiap anaknya kembali kepadanya. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Manusia bisa berubah, manusia bisa meninggalkan, tetapi Tuhan tetap setia. Bahkan ketika kita jatuh berkali-kali, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Lihatlah kehidupan Petrus. Ia pernah berjanji tidak akan meninggalkan Yesus, tetapi akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus gagal dan merasa sangat hancur. Namun Yesus tidak menyerah terhadap Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus datang mencari Petrus dan memulihkannya. Tuhan masih memiliki rencana bagi hidup Petrus walaupun ia pernah jatuh. Yohanes 21 ayat 16 berkata, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan melihat lebih dari sekadar kegagalan manusia. Tuhan melihat hati yang mau kembali dan dipulihkan. Kadang kita juga merasa gagal dalam hidup rohani. Kita jatuh dalam dosa yang sama, kecewa terhadap diri sendiri, atau lelah menghadapi pergumulan hidup. Dalam keadaan seperti itu, iblis sering membuat kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi itu bukan suara Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap anak-anaknya. Filipi 1 ayat 6 berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita tidak akan ditinggalkan begitu saja. Tuhan terus bekerja membentuk, memulihkan, dan menuntun kita. Kadang proses Tuhan memang panjang. Kadang kita jatuh dan harus belajar bangkit kembali. Tetapi selama kita masih mau datang kepada Tuhan, selalu ada kasih karunia dan pengharapan yang baru. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kasih-Nya. Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur dan mengangkat kembali orang yang lemah. Mazmur 103 ayat 13-14 berkata, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu perjuangan kita. Karena itu jangan menyerah terhadap hidup kita sendiri. Jika Tuhan saja tidak menyerah atas hidup kita, mengapa kita harus menyerah? Hari ini mungkin kita merasa lelah, jatuh, atau kecewa terhadap diri sendiri. Datanglah kembali kepada Tuhan. Dia masih membuka tangannya dan masih memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Saat kami lemah, jatuh, dan merasa tidak layak, Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni segala dosa dan kegagalan kami. Tolong kami untuk bangkit kembali dan berjalan bersama-Mu. Kuatkan hati kami agar tidak menyerah dalam menjalani hidup ini. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah habis atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.